Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada mata kuliah kewirausahaan pertemuan ke-11 hari ini akan membahas tentang merintis bisnis dan menyaring peluang usaha baru. Nah, sebagaimana saya kemukakan sebelumnya pada mengenai perencanaan bisnis, bahwa dalam menyaring usaha baru ada prinsip dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah produk akan mencipta atau memberi nilai tambah bagi pembeli atau user atau pengguna. Yang kedua, produk akan menghasilkan nilai tambah karena mampu mengatasi suatu masalah besar atau memenuhi suatu permintaan yang istimewa sehingga pelanggan mau membayar dengan harga tinggi. Yang ketiga, pasarnya cukup kuat, margin baik, memiliki karakteristik menghasilkan uang cukup, pertumbuhannya tinggi atau katakanlah lebih dari 20%, margin korto tinggi, lebih dari 40%, kemudian cepat mencapai arus kas bebas atau ada suatu laba berulang, aset dan modal kerjanya rendah, kemudian ada potensi laba yang tinggi, dapat dikatakan 10-15% keuntungan setelah dikenakan pajak. Ini adalah kita sebut dengan laba dengan potensial tinggi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah adanya IRR atau internal rate of return itu yang menarik, atau katakanlah bisa lebih dari 25-30%. Yang keempat, sesuai dengan keinginan pendiri dari suatu perusahaan atau tim manajemen. Kita juga kemudian melihat kondisi pasar dan keseimbangan dari yang disebut dengan risiko dan imbalan atau hasil. Nah, dalam metode pengambilan keputusan ada 4 metode, ya. Yang pertama adalah studi kelayakan bisnis atau dikenal dengan istilah feasibility study. Yang kedua, SWOT analysis. Yang ketiga adalah metode quick screen. Dan yang keempat adalah metode venture opportunity screening exercise atau POSCE. Nah, dalam metode studi kelayakan bisnis ini bertujuan adalah sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk menerima atau juga menolak suatu keputusan investasi, atau dikatakan feasible atau not feasible. Nah, beberapa pihak yang berkepentingan dengan yang namanya feasibility adalah yang pertama ada tentunya pihak wirausaha atau katakanlah pemilik perusahaan. Yang kedua adalah pihak investor atau penyandang dana yang tadi saya katakan yang terkait dengan perencanaan bisnis adalah bagaimana kita juga bisa menarik investor atau penyandang dana. Dan yang ketiga adalah pihak masyarakat dan juga pihak pemerintah. Nah, dalam proses dan tahapan SKB, ya, yang pertama adalah tahap penemuan ide atau perumusan gagasan, tahap memformulasikan tujuan usaha. Yang ketiga adalah tahap analisis baik pasar, teknis produksi maupun aspek finansial. Dan yang keempat adalah tahap keputusan. Dan yang kedua adalah metode dengan analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunity, and threats. Strengths adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat yang berjalan atau saat itu. Kemudian weakness atau weaknesses adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program saat ini. Yang ketiga adalah opportunity, situasi atau kondisi yang mirip peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Yang keempat ada threat atau situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, metode kita adalah metode quick screen, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menilai beberapa kriteria utama, antara lain pasar dan margin, yang kedua keuntungan bersaing, dan yang ketiga adalah penciptaan nilai dan realisasi. Nah, contoh dari metode quick screen adalah dengan beberapa pertanyaan. Apa visi Anda? Peluang apa yang Anda miliki? Apa visi Anda untuk menjalankan usaha Anda? Apa keuntungan yang dijanjikan? Dan bagaimana usaha itu menjawab masalah atau kepentingan pasar atau pelanggan. Dan yang terakhir adalah apakah pelanggan
mau membayar dengan harga yang tinggi. Nah, metode quick screen ini bisa digambarkan dalam namanya tabel quick screen yang bisa dilihat dalam bahan presentasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa yang disebut dengan POSE atau Venture Opportunity Screening Exercise. Di sini wirausaha memiliki peran yang penting untuk menumbuhkan usaha-usaha baru yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian suatu negara. Nah, dalam hal ini, wirausaha yang baik akan belajar untuk melakukan identifikasi, menyeleksi, menggambarkan, dan menghubungkan esensi dari suatu peluang yang menarik dan memiliki potensi untuk menjadi suatu usaha atau venture yang sukses. Di sini wirausaha yang sukses akan mampu menggambarkan kontribusi yang menguntungkan dari suatu usaha dan menciptakan suatu desain model bisnis yang berkelanjutan melalui keunggulan kompetitifnya. Nah, di sini nanti tim venture menyusun peta jalan atau roadmap. Yang ini merupakan suatu strategi yang dapat dan dalam kesempatan yang baik ini bisa membangun suatu strategi inovasi yang dapat mendukung memanfaatkan usaha yang berkelanjutan dengan teknologi yang dimiliki. Nah, kemudian dalam metode POSE ini merupakan metode yang ada 12 kegiatan atau bentuk exercises, dan ini membutuhkan waktu yang lama di mana dalam tahapan ini ada beberapa formulir-formulir yang harus diisi. Nah, pertama ya, opportunity concept dan strategi statement, venture opportunity profile. Yang ketiga adalah opportunity shaping research and exercise. Yang keempat adalah customer contact research and exercise. Yang kelima adalah mining the value chain, defining the white space. Yang keenam adalah economic of the business. Yang ketujuh, capital and harvest, how will you realize dollars from the venture. Yang kedelapan adalah competitive landscape, your strategy analysis. Yang kesembilan adalah founders commitment, flaws, assumption and downside consequences. Yang kesepuluh adalah risk consider. Kesebelas, action steps, setting a week by week schedule, dan yang terakhir adalah for anchors repetitive. Nah, ini adalah yang disebut dengan POSE atau venture opportunity exercises. Nah, kemudian bagaimana dalam kaitan dengan tahapan-tahapan dari explore, select, test and decide, ini bisa dilihat dalam slide yang saya sampaikan. Demikian yang terkait dengan mata kuliah kewirausahaan untuk pertemuan ke-11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.